Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hendra Bonanza dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian dan reaksi umum fotosintesis. Untuk pendahuluan, fisiolo- fisiologi tumbuhan adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi organisme tumbuhan, termasuk biokimia kompleks yang berlangsung di dalamnya. Salah satu proses biokimia itu ialah fotosintesis. Fotosintesis tidak hanya menyediakan energi bagi tumbuhan itu sendiri, tetapi juga berfungsi sebagai sumber utama oksigen untuk kehidupan di bumi. Pertanyaan menarik sering kali muncul di dalam benak kita, yang mana pertanyaan ini nantinya akan kita jawab dari penjelasan berikut. Fotosintesis merupakan salah satu dari keempat proses biokimia yang mencakup fotosintesis, transpirasi, respirasi, dan absorpsi. Dalam fisiologi, kita harus memahami ketiga aspek yang mencakup aspek ilmiah, aspek praktis, dan aspek sosial ekonomi. Oke, masuk ke pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah proses biokimia di mana tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen menggunakan energi dari cahaya matahari. Proses ini adalah dasar dari hampir semua kehidupan di bumi karena menyediakan sumber energi utama bagi organisme autotrofik serta oksigen yang diperlukan untuk respirasi oleh organisme heterotrofik. Fotosintesis mengubah CO2 dan H2O menjadi glukosa dan dengan bantuan cahaya dan diserap oleh klorofil. Air dipecah menjadi oksigen yang dilepas ke atmosfer, sementara energi cahaya diubah menjadi ATP dan NADPH untuk menghasilkan glukosa berupa sumber energi bagi tubuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis meliputi cahaya atau intensitas cahaya, konsentrasi karbon dioksida, suhu, ketersediaan air, jumlah klorofil, ketersediaan nutrisi, spektrum cahaya, dan kadar oksigen. Perlu diketahui, faktor-faktor ini berinteraksi satu sama lain, dan perubahan salah satu faktor bisa mempengaruhi efektivitas fotosintesis secara keseluruhan. Nah, dalam fase-fase fotosintesis mencakup dua reaksi, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Pada reaksi terang, meliputi penangkapan cahaya, pembelahan air, pembentukan ATP dan NADPH, yang mana reaksi terang berperan penting dalam penyediaan energi ATP dan elektron yang berenergi tinggi yang dibutuhkan untuk mengubah karbon dioksida menjadi gula. Nah, untuk reaksi gelap sendiri itu mencakup proses fiksasi karbon, reduksi, regenerasi, yang mana reaksi gelap berperan penting dalam proses pengubahan karbon dioksida menjadi senyawa organik yaitu gula yang dapat digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber energi atau bahan pembangun. Nah, perlu diketahui, reaksi terang itu terjadi di membran tilakoid pada kloroplast. Nah, sedangkan untuk reaksi gelap itu terjadi di stroma kloroplast. Adapun organel pada fotosintesis yaitu kloroplast merupakan organel sel yang ditemukan pada tumbuhan dan alga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kloroplast itu mengandung pigmen hijau yang disebut klorofil. Memiliki ciri berwarna hijau, berbentuk bulat, memiliki diameter 5 sampai 7 mikrometer, dan ketebalan 1 sampai 2 mikrometer terletak dalam sel tumbuhan, terutama di jaringan mesofil. Struktur umumnya itu membran luar, membran dalam, stroma, tilakoid, grana, dan lamela.
peran kloroplast yaitu berperan dalam fotosintesis, yang mana tumbuhan ini tuh yang di mana tumbuhan mengubah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Proses ini terjadi dari dua tahap. Selanjutnya yaitu ada klorofil. Klorofil itu adalah pigmen hijau yang terdapat pada kloroplast. Organel sel tumbuhan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pigmen ini berperan penting dalam menyerap cahaya matahari. Memiliki ciri berwarna hijau, tidak larut dalam air, sensitif terhadap cahaya, dan memiliki banyak jenis yaitu kloroplast, klorofil A, B, C, dan D. Memiliki struktur umum ter- terdiri dari kepala porfirin dan ekor vital. Nah, adapun peran klorofil itu sebagai penyerap cahaya, yang mana cahaya matahari itu akan diserap oleh klorofil dan mentransfer energi, yang mana energi yang diserap oleh klorofil kemudian transfer ke molekul yang lain. Kemudian terjadi sintesis glukosa, yang mana ATP dan NADPH yang dihasilkan kemudian digunakan dalam siklus Kelvin untuk mereduksi karbon dioksida menjadi glukosa. Adapun jenis-jenis klorofil yang perlu diketahui yaitu ada klorofil A, B, C, dan D, yang mana memiliki perbedaan pada masing-masing. Pigmen klorofil dan panjang gelombang yang diserap. Pigmen klorofil berperan dalam fotosintesis, yang mana sifat fisik klorofil adalah menerima atau memantulkan cahaya dan gelombang yang berlainan. Klorofil dapat menyerap sinar dengan panjang 400 sampai 700 nanometer. Nah, pentingnya fotosintesis itu yaitu untuk menghasilkan makanan, menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, sumber karbon, membantu evolusi kehidupan. Nah, dari semua penjelasan itu bisa saya tarik kesimpulan, yang mana fisiologi tumbuhan mempelajari interaksi tumbuhan dengan lingkungan dan proses biokimia yang terjadi di dalamnya dengan fotosintesis sebagai proses utama. Fotosintesis mengubah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen yang dirumuskan sebagai 6CO2 plus 6H2O plus cahaya menjadi C6H12O2 dan 6O2. Proses ini melibatkan beberapa fase, termasuk penyerapan cahaya dan sintesis glukosa yang berlangsung di kloroplas. Kloroplas memiliki struktur khas dengan tilakoid yang berperan dalam penyerapan cahaya. Sedangkan klorofil menyerap panjang gelombang dari 400 sampai 700 nanometer untuk menghasilkan energi. Faktor-faktor seperti suhu dan kelembapan mempengaruhi fotosintesis yang sangat penting sebagai sumber energi bagi tumbuhan dan dasar rantai makanan di dalam ekosistem. Dengan demikian, fisiologi tumbuhan dan fotosintesis memainkan peran krusial dalam keseimbangan ekosistem. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu bagi kita semua. Apabila ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.